Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tema firman Tuhan pada renungan pagi hari ini yaitu jadilah menurut iman. Bapak Ibu sekalian, kata jadilah menurut imanmu ini kalimat yang sering digunakan oleh Yesus pada saat orang-orang minta pertolongan pada Tuhan. Dalam Matius 9 ayat 29 firman Tuhan katakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu dan sekalian, di dalam Matius 9 ini ayat 27 sampai dengan 31 dikisahkan bahwa ada dua orang yang buta. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia minta belas kasihan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu agar mereka dapat disembuhkan. Di ayat yang ke-28 Yesus katakan pada dua orang buta ini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Pada saat dua orang buta ini mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dua orang buta ini, di ayat yang ke-29, kemudian Yesus mengatakan, dan Yesus menjamah mata mereka, dan Yesus mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu saudara sekalian, mujizat itu dapat terjadi karena kita memiliki iman. Tanpa iman maka kita tidak akan mengalami perubahan. Tanpa iman kita tidak akan mengalami kesembuhan. Tanpa iman kita tidak akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita, berimanlah terlebih dahulu, barulah mujizat itu akan terjadi. Namun kadang pemikiran manusia yang kadang membatasi akan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena melalui pikiran manusia yang membatasi terjadi di dalam kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga melalui pikiran kita ini dapat menggoyahkan iman kita dan kita akan menjadi bimbang. Karena pikiran inilah yang dapat mengendalikan iman kita. Karena manusia sering menggunakan akalnya. Manusia sering menggunakan logikanya. Apa bisa yang ini terjadi? Apa mungkin ini bisa terjadi? Menurut perhitungan, tidak mungkin ini bisa dapat diselesaikan. Sudah menurut perhitungannya mereka, manusia kadang sering menghitung apa yang akan terjadi. Dia katakan bahwa menurut teori tidak mungkin ini akan terjadi. Bahkan menurut pendapat para ahli, katakan bahwa COVID-19 ini tidak akan hilang, tidak akan bisa hilang. Dan ada juga yang menurut pendapat ahli seorang dokter, dia juga kadang mengatakan kepada seorang pasien, dia katakan bahwa pasien ini tidak akan bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Karena dokter sudah memvonis bahwa sudah tidak ada obatnya. Mungkin juga ada satu hubungan dalam keluarga yang sudah berpisah dan dia merasakan tidak mungkin lagi bisa dipersatukan, tidak mungkin lagi bisa dipulihkan karena sudah terlanjur berpisah, karena sudah memiliki kesibukan masing-masing, karena sudah tidak memiliki kesamaan visi dalam keluarga. Ingat satu hal, Bapak Ibu dan sekalian, pada saat kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan manusia, bahwa menurut pikiran manusia, menurut pemikiran manusia, persoalan atau masalah yang kita hadapi tidak mungkin bisa berubah, tidak mungkin akan kembali, tidak mungkin akan sembuh, maka pasti tidak akan berubah, pasti tidak akan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah membatasi kuasa Tuhan melalui pikiran manusia, sehingga dapat dipastikan tidak akan terjadi sebuah mujizat di dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita, ada seorang anak, dia punya kerinduan, dia ingin belajar berenang. Karena melihat kakak-kakaknya, melihat teman-temannya, dia dengan begitu
Indahnya dia bisa berenang. Dia bisa menikmati, bisa berenang dengan berbagai macam gaya. Dia punya kerinduan untuk berenang. Tetapi dalam pikiran anak ini, dia hanya duduk di pinggir kolam renang. Dia memikirkan, nanti kalau saya masuk ke dalam air, bagaimana nanti kalau tenggelam? Bagaimana kalau saya tidak bisa bernafas? Bagaimana kalau saya berada di tengah-tengah kolam renang? Nanti kalau terjadi kram bagaimana? Sehingga anak ini hanya melihat kakak-kakaknya berenang, melihat teman-temannya berenang dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Selama anak ini hanya tinggal diam di pinggir kolam renang, dan dia tidak mau masuk ke dalam kolam renang untuk belajar berenang, maka dia tidak akan bisa berenang sampai kapanpun. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar, musuh terbesar dalam hidup manusia bukannya orang lain, bukannya iblis. Iblis memang musuh kita. Musuh terbesar bukannya karena lingkungan kita, bukan karena keadaan di sekeliling kita. Tetapi musuh terbesar dalam kehidupan manusia adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah musuh terbesar yang kadang mempengaruhi melalui pemikiran-pemikiran kita. Pemikiran-pemikiran sering muncul, pemikiran-pemikiran negatif yang kadang menghantui kita. Sehingga akan muncul kita kadang rasa takut, rasa khawatir atas apa yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan manusia. Kita takut ini, takut itu, khawatir ini, takut ini. Itu hanya karena pemikiran kita. Bahkan hal itu belum tentu itu akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mau belajar untuk bangkit. Dan kita mengalahkan pemikiran-pemikiran yang negatif yang bisa membuat iman kita menjadi lemah. Jangan hanya kita puas berada di pinggir kolam renang seperti anak kecil tadi yang punya keinginan untuk bisa berenang, tetapi dia hanya menyaksikan saja bagaimana orang lain bisa berenang, tetapi dia tidak melakukan karena dibatasi oleh pikiran-pikirannya dia takut ini, takut itu. Marilah kita mau belajar menundukkan pikiran kita kepada kehendak Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Biarlah semua yang kita perkatakan, semua yang kita lakukan, biar kita mau belajar seturut dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita bisa mengalahkan pemikiran kita, pada saat kita bisa menundukkan pikiran kita kepada kehendak Tuhan, maka kita pasti akan mengalami hal-hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak secara manusia tidak mungkin bisa terjadi, secara manusia mustahil, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena pada saat kita memiliki iman yang kuat, kita bisa mengalahkan segala sesuatu, kekhawatiran kita, keraguan kita, ketakutan kita yang sering menghantui kita. Sehingga seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa percayakah kamu bahwa aku atau Tuhan itu dapat melakukannya. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan bagi kita semua, bagi kita mungkin yang saat sekarang ini sedang mengalami persoalan, sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami suatu problema dalam kehidupan kita. Tuhan menawarkan, percayakah kamu kepada Tuhan untuk Tuhan bisa melakukannya? Pada saat kita katakan pada Tuhan, seperti dua orang buta tadi katakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Aku percaya bahwa Engkau sanggup menolong setiap langkah kehidupanku. Aku percaya Engkau akan memberikan jalan keluar. Pada saat kita mengatakan Tuhan dengan sepenuh hati kita, pada Tuhan aku percaya, maka Tuhan akan mengatakan kepada kita, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sehingga kita akan mengalami suatu perubahan dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi masalah yang sedang kita hadapi saat ini, milikilah iman hanya kepada Yesus. Pada saat kita percaya dan memiliki iman, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan itu bekerja
untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kadang sering kita alami dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan, aku tidak mengalami jalan keluar? Kenapa Tuhan, aku tidak merasakan pertolongan daripada Engkau? Karena kita dibatasi oleh pemikiran-pemikiran kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mau belajar. Biar kita mau menundukkan pemikiran kita. Kita mau menyerahkan, mengalahkan pemikiran kita. Menyerahkan sepenuhnya persoalan kita kepada Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, ya Tuhan, aku percaya. Pada saat kita percaya itu artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan itu akan bekerja. Tuhan yang akan turun tangan bekerja untuk menolong kita. Sehingga kita bisa melihat ada satu mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang di dalam pemikiran kita, pemikiran yang membatasi kita, Tuhan akan membantu menolong kita. Roh Kudus akan menguatkan iman kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan iman kita. Dan kita akan mengalami suatu pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Mungkin secara manusia tidak mungkin ini bisa terjadi. Secara manusia ini mustahil. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya rindu untuk kita semuanya. Kita mau belajar menundukkan dan mengalahkan pemikiran-pemikiran yang negatif dalam kehidupan kita. Dan kita mau katakan pada Tuhan, aku menyerahkan sepenuhnya padamu Tuhan. Aku percaya Engkau bisa melakukan segala sesuatu untuk kebaikan di dalam kehidupanku. Maukah kita menerima mujizat itu dalam kehidupan kita? Biar kita memiliki iman hanya kepada Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.